Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bermain pelangi ingin menyelesaikan tugas mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Abdul Rahman MPD. Dan kami akan memaparkan sebuah PPT yang berjudul Teknik Pembelajaran Kreatif di Kelompok Bermain Pelangi. Anggota kelompok kami, saya Marlina Muhammad Dawam, NIM 2312503 Dan saya Sri Abdi Utami, NIM 2312503 Dan saya Bunda Kristianing Rumatahar dengan NIM 23125028. Saya Nova Ferawati dengan NIM 2312503. Saya akan memulai memaparkan tentang pembelajaran teknik kreatif di kelompok bermain pelangi. Mengapa kreativitas penting dalam pembelajaran? Yaitu satu, memacu inovasi, kreativitas membantu menemukan solusi baru dan relevan dengan cara baru yang menghasilkan ide-ide. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar jadi lebih menarik dan menantang, lebih tertarik, lebih mendorong dalam kegiatan. Yang ketiga, mengembangkan berpikir kritis, membangun fondasi kemampuan berpikir, serta mendorong analisis dan pemahaman mendalam. Brainstorming untuk ide-ide baru. Brainstorming klasik yaitu kumpulan tim yang bersemangat menetapkan topik penulisan, semua ide, dan mendiskusikan pilihan yang terbaik. Kemudian brainstorming silent brainstorming, menulis ide secara individual, berbagi ide mereka dan kelompoknya. Kemudian brainstorming mapping, terus membuat cabang baru dari cabang sebelumnya. Kemudian six thinking heads, setiap anggota tim memasukkan ide-ide mereka ke timnya. Kemudian teknik mind mapping, visualisasi informasi yang efektif, organisasi gagasan, memudahkan mengelompokkan konsep dan ide. Yang kedua, interaktif dan kreatif, mendorong eksplorasi, inovasi, serta imajinasi dan menghubungkan ide baru. Yang ketiga, meningkatkan memori, yaitu visualisasi, memperkuat daya ingat dan pemahaman. Role playing, pembelajaran melalui pengalaman, merupakan metode pembelajaran yang efektif karena melalui pengalaman langsung. Meliputi 3, yaitu 1. Praktik nyata, simulasi situasi meningkatkan kesiapan menghadapi dunia nyata karena menekankan pada pengalaman langsung. Yang kedua, meningkatkan empati, memahami perspektif orang lain lebih baik. Dan yang ketiga, belajar aktif, mendorong partisipasi dan keterlibatan langsung dalam proses pembelajaran. Storytelling atau menghidupkan konsep dengan cerita, meliputi 3, yaitu 1. Gunakan narasi emosional, yaitu membangkitkan rasa ingin tahu dan empati peserta didik. Yang kedua, membuat alur yang jelas dengan alur yang mudah diikuti, membantu memahami konsep secara sistematis. Dan yang ketiga, hubungkan dengan kehidupan, yaitu mudah dipahami, meninggalkan kesan mendalam, serta memudahkan aplikasi pembelajaran sehari-hari. Gamifikasi adalah membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Dan manfaat gamifikasi dalam pendidikan yaitu 1. Motivasi tinggi, mendorong anak untuk lebih giat dalam belajar dan mencapai tujuan. 2. Waktu pembelajaran optimal,
peningkatan fokus dan daya tahan belajar, serta interaksi yang lebih dinamis. Ketiga, interaksi sosial, memperkuat pemahaman, serta mengembangkan berbagai keterampilan penting pada anak-anak. Kesimpulan dan langkah-langkah selanjutnya antara lain: 1. Integrasikan teknik kreatif. Gunakan brainstorming, mind mapping, dan storytelling secara konsisten. 2. Berikan pengalaman nyata. Manfaatkan role playing dalam gamifikasi untuk belajar aktif. Ketiga, evaluasi dan kembangkan. Terus evaluasi efektivitas dan adaptasi pembelajaran. Teknik pembelajaran yang efektif sangat bervariasi dan bergantung pada konteks, tujuan pembelajaran, dan gaya belajar siswa. Pembelajaran yang efektif melibatkan interaksi yang baik antara guru dan siswa, menggunakan metode yang sesuai dengan gaya belajar, dan melibatkan siswa secara aktif. Demikian pemaparan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan kami dari kelompok bermain pelangi dengan judul Teknik Pembelajaran Kreatif. Semoga video kami tadi bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.